trial dan error itu pasti ada. Itu motivasi. Yang penting kita selalu continue, jangan pernah menyerah. Dari setiap workshop, dari setiap seminar, dari setiap buku yang saya dapatkan, satu kata, kita cuma harus berani. Saya Ragil Suryo Pranoto, bisa dipanggil Ragil aja. Saya di sini sebagai pemilik WK Wedang Wuh yang sudah berjalan selama 6 tahun ini. Saya juga punya beberapa karyawan, ada 11 yang pastinya untuk Wedang Wuh. Terus ada juga buruh lepas atau dibawa ke rumah, itu ya sekitar 30 karyawan ada. Dulu untuk pertama kalinya saya sama istri saya, awalnya kita sudah 3 kali ini beralih jenis bisnisnya. Pertama saya bikin sari kedelai, terus kita cuma berjalan 1 tahun, tapi terus kita tutup. Habis itu kita mencoba aksesoris dari flanel, itu cuma 1 atau 2 bulan kita tutup. Akhirnya kita mencoba bisnis Wedang Wuh ini. Untuk Wedang Wuh sendiri itu minuman rempah-rempah, jadi turun-temurun dari raja-raja Imogiri dulunya. Terus semakin kesini Wedang Wuh menjadi salah satu ikon untuk minuman khas oleh-oleh Yogyakarta, dan sampai saat ini juga menjadi salah satu ikon minuman di keraton. Awalnya dulu saya sama istri saya sering jajan di Imogiri, kemudian saya berpikir-pikir, saya berinovasi gimana caranya bikin Wedang Wuh yang bersih dan simple. Jadi untuk konsumen sendiri nggak usah ribet dicuci dulu atau diapa, jadi konsumen itu langsung tinggal seduh kayak bikin teh gitu, jadi konsumen tidak perlu ribet lagi gitu. Nah, dari situ saya punya inisiatif dari cerita dosen saya. Nah, dari situ membuat Wedang Wuh yang bersih. Akhirnya kita mencoba eksekusi. Kita muter-muter cari bahan di pasar, terus kita cari alat juga. Nah, habis itu kita coba meracik. Dari situ, dari racikan gitu kita eksperimen dulu. Jadi ada trial dan error. Jadi racikan ini harus berapa, ini harus berapa, itu sampai 10 kali lebih. 1-2 minggu baru kita launching. Nah, launchingnya itu kita baru ke orang-orang dekat kayak teman, keluarga, saudara, seperti itu. Kalau manfaat saya sendiri nggak bisa ngetok atau ngecap ini bisa misalnya untuk hipertensi, untuk jantung, saya nggak berani, soalnya ini memang belum ada uji klinis, belum ada uji lab juga. Makanya itu saya cuma biasanya untuk marketing, untuk jaga stamina aja. Apalagi kemarin ini saat-saat penyebaran wabah ya. Nah, kemarin ada juga dari dosen mana itu, UI atau mana itu, kalau jamu empon-empon itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ini termasuk jahe dari Wedang Wuh itu juga bisa meningkatkan imunitas. Nah, dari itu mungkin ya Wedang Wuh ini bisa menjaga stamina dan imunitas tubuh kita. Untuk pembuatan Wedang Wuh kita agar menjadi produk yang memang higienis, yang pertama semua bahan kita cuci. Untuk pencucian sendiri kita ada 2 kali proses sampai 3 kali proses. Yang pertama kita di ember. Di ember itu kita nanti untuk kotoran kita gosok dulu. Jadi dibersihin dari ada jamur atau kotoran atau pokoknya semua kotoran kita bersihin. Habis itu kita taruh di tempat kayak keranjang, nanti kita siram dengan air mengalir. Itu sampai 2 kali 3 kali supaya benar-benar bersih. Nah, untuk jahe sendiri nanti prosesnya itu beda. Yang pertama kita kupas dulu, yang maksudnya kupas istilah Jawanya dikerek. Nah, jadi kita hilangkan kulitnya dulu, habis itu dicuci, habis dicuci kita iris. Habis diiris nanti kita masuk, semuanya sudah siap diiris, daun sudah dicuci, baru kita masuk ke proses pengeringan. Pengeringan sendiri kita pakai alat, ada oven sendiri. Jadi agar terbebas dari kontaminasi dari material-material lain kayak debu, kayak kuman dan lain sebagainya itu. Nah, setelah kita masuk oven, kemudian kita tiriskan.
kita masukkan ke dalam toples yang tertutup pastinya. Nah, dari situ kita mulai masuk proses peracian. Dari peracian sendiri nanti kita ada 2 tim yang untuk sama ini, jadi ada tim 1 dan tim 2, karena untuk peracian kita memakai satu tim itu 5 orang. Nah, dari 5 orang itu nanti tugasnya sendiri-sendiri, ada yang ngeracik, masukin daun, rempah-rempah dan lain sebagainya, ada yang masukin jahe karena nanti yang memakai timbangan itu kan jahe. Nah, makanya itu ada yang nimbangi jahe, terus sama ada yang masukin secang, dan proses terakhir yaitu finishing di sealer atau di hand sealer. Kemarin itu, tapi sekarang kita sudah punya alat untuk continuous sealer ya, ini sangat efisien nanti waktunya dalam untuk proses finishing. Setelah itu kita sudah diperbungkus, nanti tinggal kita finishing akhir, yaitu di pack per 10 atau per 5 setiap packnya, seperti itu. Kalau untuk visi sendiri saya intinya untuk menduniakan produk lokal, itu dari awal kita sudah seperti itu. Lah, untuk misi-misinya saya pokoknya membuat produk itu kualitasnya terjaga yang pertama, jadi tetap terjaga dari awal dulu kita launching sampai sekarang. Kita nggak pernah berubah rasa, kita nggak pernah mengurangi takaran, kita nggak pernah, ya intinya menurunkan kualitas. Jadi tetap kualitas dari awal sampai sekarang sama. Kalau pelanggan itu kalangan umur 30 sampai 30 ke atas lah itu Pak. Soalnya emang produk wedang wuh apalagi jahe ya, itu mungkin orang-orang tua yang suka wedang wuh atau minuman jahe ini, tapi nggak sedikit juga kaum muda itu juga suka itu. Tapi untuk target pasar saya emang usia antara ya 35 sampai 35 ke atas lah, 35 sampai 60 juga masih bisa itu. Ketika banyak orderan itu pasti suka lah, kita banyak yang senang, maksudnya ketika banyak customer yang bilang, wah ini kok wedang wuhnya enak, nggak kayak yang lainnya, saya pernah beli macam-macam wedang wuh tapi yang paling enak ini, ya kita puas, kita suka dengan itu. Berarti produk yang kita tawarkan ke masyarakat adalah produk yang memang berkualitas, pertama. Yang kedua, saya senangnya saya bisa merekrut beberapa karyawan, apalagi tetangga sekitar, itu jadi dari yang bisa meningkatkan ekonomi tetangga sekitar. Yang kedua itu. Terus untuk dukanya ya kita dari awal sampai sekarang, dulu saya masih muter ngalor ngidul istilah Jawanya, terus kita tawarin ke sana kemari ditolak, itu biasa. Tawarin ke oleh satu ditolak, terus keduanya ditolak, ketiga baru diterima, itu biasa. Kadang saya bawa satu kardus gede rokok itu pulang juga paling cuma laku 10 pack, itu biasa. Ya saya kan emang dulu awal saya memang dari keluarga yang kurang mampu ya, maksudnya ayah saya, bapak saya sendiri itu tidak meninggalkan warisan apa-apa, maksudnya saya emang belajar dididik untuk mandiri. Maka dari itu ya motivasi saya itu ketika saya memang sudah meninggal, saya punya tinggalan buat anak-anak saya, itu aja. Saya nggak perlu meninggalkan misalnya harta, misalnya tanah atau apa dan lain sebagainya, tapi saya punya tinggalan sebagai perusahaan biar diteruskan oleh anak cucu saya, itu aja. Untuk teman-teman calon pengusaha ya, ini trial dan error itu pasti ada, itu motivasi. Yang penting kita selalu continue, jangan pernah menyerah. Dari setiap workshop, dari setiap seminar, dari setiap buku yang saya dapatkan, satu kata, kita cuma harus berani. Berani itu aja. Dari berani modal, berani berjuang, berani memasarkan, pokoknya kita harus berani. Berani rugi itu. Soalnya apa? Saya mencoba untuk bisnis wedang wuh ini, bisnis yang ketiga. Pertama tadi saya jelaskan sehari kedelai, kedua kita flanel, itu kita ambruk semua, ya kan. Nah ini yang ketiga wedang wuh, tapi saya terus coba. Yang penting itu kita jangan pernah menyerah. Karena apa? Ya karena kalau kita menyerah ya udah, kita berarti bukan seorang pejuang, itu aja.